Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya itu beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi dibakarkan itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Apakah ada satu saja ilmuwan di dunia ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad haplogrupnya G, ada jurnalnya gitu, Pak Dok? Enggak ada. Masuk akal nggak saya tanya umurnya segitu? Kan nggak masuk akal. Ya. Jadi kalau begitu, nah, seperti itu tidak masuk akal ya. Jadi begitu, dari apa yang disampaikan dokter itu, penyusupan terhadap sebuah kabilah tidak hanya terjadi pada kabilah-kabilah Nabi Muhammad ya. Jadi ke kabilah Bani Tamim pun ada penyusup karena dia kan orang-orang keturunan Ibrahim ya. Jadi ada orang-orang yang pengen dianggap sebagai turunan Ibrahim gitu. Itu kalau bahasa biologinya bukan penyusup, Kiai. Itu admixture. Jadi memang agar populasi sehat itu ya kita harus punya menantu dari keluarga lain dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan diskusi luar biasa ya dari Ki Haji Mainuddin dan Dr. Sugeng ya terkait dengan polemik nasab ini. Ada hal-hal menarik yang nanti akan disampaikan oleh Ki Haji Mainuddin. Nanti di dalam video beliau akan klarifikasi ya, framing bahwa beliau itu pernah sakit hati kepada Habaib karena tidak didukung sebagai calon politik ya, calon legislatif atau apa. Nanti juga Kiai Haji Mainuddin akan mencecar ya daripada pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa kepada Dr. Sugeng terkait dengan DNA Habib ini ya. Apakah bisa berubah menjadi J1 ya, yang G menjadi J1, atau apakah haplogrup Nabi Muhammad itu yang J1 itu bisa dirubah menjadi G ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Itu kan Ustadz Idrus Ramli menyatakan bahwa kesaksian nasab cukup dengan istifadoh, sama dengan susuan. Nah, itu bagaimana Kiai Imad menanggapi statement tersebut, Kiai Imad? Ya, sebenarnya bukan hanya Ustadz Idrus Ramli. Tadi saya dikirimkan oleh seorang teman tentang tulisan Kiai Ma'ruf Khazin ya. Kiai Ma'ruf Khazin yang juga menulis hal yang sama dengan Ustadz Idrus Ramli. Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI di Jawa Timur. Beliau juga sama dengan saya di Lembaga Bahsul Masail PBNU ya. Kita pernah beberapa kali bertemu dalam forum LBM PBNU. Yang disampaikan dari tulisan Kiai Ma'ruf Khazin, beliau ini mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianat ilmu pengetahuan saya yang didapatkan, bahwa surah istifadah itu adalah salah satu tools di dalam penetapan nasab ya. Dengan mengutip apa yang ada di dalam kitab Bukhari, ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin, babu syahadati 'alal ansabi war radha'il mustafidi wal mauti al qadimi, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arda'atni wa aba salamata suwaibatu wa tasabbuti fihi. Ini katanya ada di dalam kitab Imam Bukhari. Lalu Kiai Ma'ruf Khazin juga mencatat bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarahi bab ini dengan hadhihi tarjamatu ma'qudatun li syahadatil istifadati wa dzakara minha an-nasaba war radha'ata wal maut al-qadima, fa amma an-nasabu fayustafadu min ahaditsir radha'ah wa innahu min lazimihi wa qad nuqila fihi al-ijma'. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, dari sini bahwa ada ijma tentang bolehnya penetapan nasab dengan suhra wal istifadah. Nah, saya setuju itu bahwa ada sebuah kesepakatan ulama bahwa penetapan nasab boleh. Ini lafadznya jaza ya. Jaza itu boleh
untuk menetapkan nasab dengan adanya surah istifadah. Kalau kita sudah mengenal Gibran itu anaknya Pak Jokowi, sudah suhra dan istifadah, dari media kita mendengar, maka boleh kita ketika ditanya orang bersaksi siapa ayahnya Gibran, maka kita jawab ayahnya Gibran adalah Pak Jokowi. Apa alasan Anda mengatakan Gibran itu anak Pak Jokowi? Suhra wal istifadah. Saya mendengar dari televisi, saya mendengar dari YouTube, saya membaca koran, saya mendengar dari orang mengatakan hal yang sama. Bahwa yang namanya Pak Gibran itu adalah anak daripada Pak Jokowi. Kiai Ma'ruf Khazin juga ini mengatakan dengan mengutip kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, wa in kanatis syahadatu ala ma la yu'lamu illa bil khabari wa huwa salasah an-nasabu wal milku wal mautu jaza ay yashhada fihi bil istifadati. Wa in istafada bin nasi anna fulanan ibnu fulanin au anna fulan Hashimiyun au Umayyun jaza ay yashhada bihi. Al-Majmu' halaman 252 juz 20. Itu tulisan daripada Kiai Ma'ruf Khazin. Ya, betul sekali itu. Dari apa yang disampaikan atau yang dikutip oleh Kiai Ma'ruf Khazin sampai di situ betul. Tetapi ada syarat istifadah yang tidak disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Saya sudah mencatat ini dari pengarang yang sama, Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu', di dalam kitabnya yang lain namanya kitab Raudatul Talibin. Di dalam kitab Raudatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan, wa yu'tabaru ma'an tisabi syakhsi wa nisbatin nasi alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan walau kana al-mansubu ilai hayyan wa ankara lam tajujis syahadatu wa in kana majnunan jazat ala sahihi kama law kana mayitan falau ta'ana ba'dun nasi fi dalika nasabi hal yumna'u aw hal yamna'u jawaz syahadati wajhani asahuhuma na'am ikhtilalidh dhann. Bahwa memang betul nasab itu dihitung bersama dengan seseorang yang menisbahkan diri kepada sebuah nasab atau manusia, orang-orang menisbatkan dia kepada nasab itu, dihitung itu artinya alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan. Disyaratkan tidak adanya penentang, tidak adanya dalil yang membantah ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan, yang akan melahirkan kecurigaan dan keraguan. Walau kanal mansubu ilai hayyan, kalau yang dinisbatkan itu masih hidup, misalnya seseorang disebut oleh orang-orang sekampung dia Samlawi bin Samsul. Samsulnya menolak, saya bukan anak Samlawi. Ini walaupun sudah suhra wal istifadah, maka ini orang lain sudah tidak boleh lagi bersaksi karena sudah ada pengingkaran daripada Mang Samsul yang mengatakan Samlawi ini bukanlah anak daripada Mang Samsul. Nah, ini yang tidak diungkapkan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Khazin bahwa nasab ini sudah diijma' oleh ulama, boleh, hanya boleh saja, boleh untuk ditetapkan dengan suhra wal istifadah. Tetapi Kiai Ma'ruf Khazin tidak menyampaikan syarat surah istifadah, yaitu yang tidak boleh bertentangan dengan dalil, yang tidak boleh bertentangan dengan kenyataan. Ini yang mestinya, kalaulah Kiai Ma'ruf Khazin mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianati ilmu saya, maka seharusnya Kiai Ma'ruf Khazin itu juga membaca kitab yang menerangkan tentang syarat istifadah itu, baik di dalam kitab fikih semacam Raudatul Talibin karangan Imam An-Nawawi yang saya bacakan tadi, maupun di dalam kitab ilmu nasab seperti milik Khalil Ibrahim, kemudian milik daripada Sayyid bin Haidar, Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang menyatakan bahwa
Syuhra dan istifadah itu tidak boleh ada penentang. Harus disyaratkan adamul mu'arid, tidak adanya dalil yang menentang. Kalau ada dalil yang menentang, maka syuhra istifadah ini gugur. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Kiai Ma'ruf Khazin, Kang Mas Rifki, juga oleh Ustadz Idrus Romli yang juga saya dengar itu dalam sebuah YouTube. Ustadz Idrus Romli mengutip bab yang ada di dalam kitab Al-Bukhari bahwa Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, saya disusui oleh Suwaibah, dan itu adalah syuhra dan istifadah. Kemudian Nabi Muhammad menerima daripada syuhra istifadah itu. Betul, selama tidak ada yang menentang. Sekarang saya tanya itu sama Kiai Ma'ruf Khazin, Ustadz Idrus Romli, ada tidak yang menentang bahwa Suwaibah menyusui Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka karena tidak ada dalil yang menentang, baik dari sisi sejarah maupun dari hadis-hadis, bahwa Suwaibah menyusui Rasulullah, maka itu sudah sah syuhra istifadah karena tidak ada yang menentang. Jika ada yang menentang syuhra istifadah itu, misalnya ada orang yang hidup di zaman Nabi mengatakan, ya Muhammad, apa yang dikatakan orang tentang bahwa engkau disusui oleh Suwaibah itu tidak benar, maka syuhra istifadah itu ditolak. Nah, maka ini syarat syuhra istifadah yang banyak ini dilupakan oleh orang yang membela nasab Alawi tersebut. Begitu Mas Rifki. Ya baik. Ya, itu jelas sekali bahwa syuhroh batal karena adanya pengingkaran, begitu ya. Pengingkaran. Ya. Ya, ini saya sepertinya butuh cerita dari Kiai Mat ini. Itu kan ada ceramah dari Pak Qurtubi Lebak itu ya. Beliau mengatakan bahwa Kiai Imat itu bahas nasab karena sakit hati nyalon bupati gak didukung. Itu ceritanya itu gimana ya? Ya, sakit hati itu ya, sakit hati itu orang-orang yang lemah ya yang sakit hati itu. Kalau mengenai calon-mencalon itu, Mas Rifki, keluarga saya ini ya selain dari keluarga pesantren, santri, juga keluarga banyak politisi. Dari zaman dulu ya itu sudah masuk parlemen kan, sampai di DKI itu ketua partai NU itu ketuanya orang Kresek, keluarga saya. Tahun 70-an, 60-an itu. Kemudian paman saya dulu waktu saya kecil itu ketua P3 di kecamatan. Paman satunya itu jadi ketua PDI. Ya, jadi ini ya ketua P3, ini ketua PDI, satu keluarga beda-beda partai. Hanya Golkar saja yang tidak itu, karena orang kecamatan yang jadi ketua partai Golkar itu waktu itu. Ya. Jadi kalau calon mencalon itu sudah biasa. Bahkan tahun ini nih 2024 ini Mas Rifki, keluarga saya Bani Usman itu 12 orang mencalonkan diri jadi caleg. 8 orangnya itu terpilih. 8 orang terpilih dengan partai yang berbeda-beda. Jadi hal-hal calon mencalon kemudian jadi tidak jadi itu sudah biasa. Mengenai benar saya dulu pernah mencalonkan ya tahun 2017 kalau tidak salah, memang waktu itu tidak ada calon yang berani melawan petahana. Ya, petahana nggak ada yang berani, maka saya menampilkan diri untuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa harus ada orang yang berani untuk demokrasi ini semakin sehat. Akhirnya saya mencalonkan diri, sudah daftar ke partai PKB, gitu, partai P3, partai Demokrat gitu. Biasa kita sebagai santri yang juga memahami ilmu politik ya, karena saya juga pernah kuliah ilmu politik. Itu kemudian kita mengadakan silaturahmi ke berbagai macam komunitas, ke tokoh-tokoh komunitas, ke kiai, ke para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepada Pak Qurtubi itu, ya kan. Kemudian orang yang mencalonkan diri ya memang harus sering sowan-sowan kepada para tokoh untuk mendapatkan dukungan politik kan. Nah, kemudian itu ada syarat-syarat tertentu ya, misalnya tadi seperti yang diucapkan itu juga ada
Yang lainnya juga ada syarat nanti Tangerang harus bersyariah. Ya, karena saya ini kan dari keluarga besar NU, dari kecil itu adalah lingkungan Nahdlatul Ulama, ya, paman-paman saya itu dari Tebu Ireng. Kemudian kita diajari agama itu agama yang substansialisme, bukan agama formalisme, di mana simbol-simbol keagamaan itu tidak terlalu penting daripada isinya, yaitu yang itu ditanamkan oleh ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ini tahun 1936 di Kresek itu sudah ada majelis wakil cabang. Kiai Muhammad Amin, bapaknya Kiai Ma'ruf Amin itu datang dari Mekah tahun 1936 itu langsung menyusun kepengurusan tingkat kecamatan MWCNU. Saya pun kan tahun 2006 itu ketua majelis wakil cabang NU di Kecamatan Kresek gitu. Ya. Akhirnya karena itu ada syarat-syarat tertentu, harus bikin FPI di tingkat desa dan lain sebagainya. Ya, saya kan kader NU. Saya lebih menjadikan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama inilah yang harus menyebar di tengah-tengah masyarakat. Karena ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran-ajaran yang telah terbukti sebagai ajaran yang mampu membawa keberagamaan di Indonesia seperti sekarang ini. Mulai dari zaman Wali Songo, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran yang penuh dengan toleransi, ajaran-ajaran yang penuh dengan akhlakul karimah diajarkan oleh para Wali Songo, kemudian kepada para kiai sampai kita hari ini. Jadi saya lebih mengedepankan bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama di kampung saya ini untuk semakin menyebar. Ya, itu sebenarnya begitu. Ini sebenarnya pengalian isu saja, Mas Rifki ini. Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya itu beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi dibakarkan itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Nah, atau kalau misalnya harus bayar, ya kita bayarlah. Kalau misalnya kitabnya di COD ke sini kita bayarin gitu kan. Dulu ada seorang kiai dari Sukabumi yang membuat bantahan terhadap tesis saya, kemudian diantarkan ke pondok saya. Kemudian kitab itu berbahasa Arab oleh kiai dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar. Dia orang asli sini, kemudian kakeknya pindah ke Sukabumi. Nah, kemudian kita balas dengan bahasa Arab pula. Dan beberapa orang yang membuat bantahan kepada saya juga saya balas gitu. Beliau juga kalau beliau mengantarkan atau misalnya mengirimkan melalui kurirnya bahwa ini ada bantahan, ini yang membantah daripada tesis saya, ini jawaban-jawabannya. Nanti akan saya jawab dan saya akan kirimkan ke beliau gitu, Mas Rifki. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam. Bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi ilmu nahunya, ilmu sorobnya, atau dari sisi yang paling penting itu adalah apakah apa yang dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang apakah ada dalil bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Apakah ada dalil yang mengatakan Ubaid sebagai anaknya Ahmad? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaid ini punya anak namanya Jadid gitu kan? Nah, itu saja yang paling penting. Adapun secara epistemologis nanti, misalnya tentang apa-apa yang telah diangkat oleh para pembela Balawi di Rabita itu seperti Suhra dan Istifadah, itu bisa juga kita masuk di dalam perdebatan itu, karena itu perdebatan ilmiah yang epistemologis, yang jawaban-jawabannya sudah ada di kitab-kitab fikih para ulama. Kita tinggal membaca
kemudian kita bisa menganalisa dan menghipotesa, kemudian mengambil kesimpulan. Begitu, Mas Rifki. Ya, Imat, saya mau menanyakan sedikit lagi. Nanti jawabannya singkat aja, enggak apa-apa. Berarti dulu ketika Kiai Imat itu bersilaturahmi ke Pak Qurtubi Lebak itu ada pensyaratan untuk harus bikin FPI sampai tingkat desa, begitu? Atau salah kesimpulan saya? Saya terlalu lama kayak, jadi lupa secara detailnya. Yang saya ingat itu tentang Tangerang bersyariah dan membikin FPI tingkat desa begitu. Betul itu ada itu. Ada ya. Tapi Kiai Imat lebih memilih untuk nuansa kultural NU gitu ya. Ya, karena memang di sini nggak bakal laku kan kalau daerah kita ini daerah yang sangat Nahdlatul Ulama sekali gitu. Ya, satu lagi ya ini ini ada Alfian Tanjung itu juga bilang bahwa Kiai Imat ini bagian dari proksi. Nah ini terserah ini proksi ini mau dimaknai bagaimana ini, monggo gimana respon dari Kiai Imat? Saya tadi dikirim oleh teman juga, ada katanya Ustadz PKI, kan Ustadz Alfian Tanjung itu dikenalnya Ustadz PKI kan, ceramah di masjid, ceramah di mana saja yang dibicarakan adalah PKI, maka disebut oleh orang sebagai Ustadz PKI kan, Alfian Tanjung gitu. Ustadz Alfian Tanjung ini terlalu banyak memikirkan teori konspirasi. Jadi sehingga apa yang ada di dalam otaknya semuanya konspirasi. Jadi saya kira apa yang beliau sampaikan itu seperti ini, ada proxy kan, proxy war lah. Lebih lengkapnya proxy war. Karena kalau proxy saja itu bisa alat-alat di internet kan. Jadi proxy war itu adalah perang proxy, yang perang dua negara tapi tidak mau langsung untuk berhadapan, kemudian mengambil tangan orang dari pihak ketiga untuk ada di tengah-tengah itu. Jadi sehingga peperangan itu bukan langsung dua negara itu. Nah itu teori-teori semacam itu ya, teori-teori yang sering dibahas oleh kaum fundamentalis karena tidak bisa menjawab daripada kenyataan. Jadi kenyataan yang terjadi, yang dia pandang dengan mata kepalanya, kemudian karena dia tidak mampu untuk mencari jawaban secara spiritual, secara secara ilmiah dan lain sebagainya, akhirnya mereka membuat kambing hitam dalam benaknya. Maka kambing hitam inilah yang namanya teori konspirasi yang mereka pahami. Sehingga apa yang mereka perjuangkan adalah angan-angan belaka. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang semacam mereka ini yang sangat formalistis di dalam perjuangan ingin menegakkan syariat Islam, sebenarnya mereka inilah orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menjadikan sebuah keamanan negara itu menjadi tidak stabil dan lain sebagainya. Orang-orang yang sumbu pendek, orang-orang yang gampang untuk dimanfaatkan, langsung digosok-gosok sedikit, langsung berteriak dan lain sebagainya. Ini adalah tidak bisa untuk alamatkan kepada kaum-kaum tradisional seperti Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren, tetapi kepada mereka ini. Jadi teori konspirasi itu sebenarnya ketika Ustadz Alfian Tanjung bicara tentang proxy war, sebenarnya mereka inilah orang yang sedang di-proxy war-i oleh kekuatan-kekuatan lain gitu, untuk menjadikan negara misalnya tidak stabil dan lain sebagainya. Kemudian tentang dia bertanya, ini siapa bapaknya kan, siapa gurunya, siapa di mana mondoknya. Itu kan apa hubungannya? Saya sudah sering katakan dan bahkan dalam tulisan. Bapak saya Sarmana, kakek saya Haji Samun, buyut saya Usman. Jadi kok dalam ijazahnya ada nama Haji Samun? Ya karena saya sejak kecil ikut pada kakek saya, maka surah istifadah itu sampai guru pun menulis bahwa
saya adalah anak Haji Samun. Itu dipertanyakan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Seharusnya dia bertanya mana dalil daripada Ahmad bin Isa sebagai anak mempunyai anak Ubaid. Mana dalilnya? Nanti saya sampaikan dalilnya. Kemudian saya tanya, sekarang mana dalil kamu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid? Kalau dia mengatakan mana dalilnya yang membatalkan bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad, nanti saya bertanya, mana dalil daripada Ubaid sebagai anak Ahmad? Harusnya kan begitu ilmiah. Tapi ini tidak. Yang ditanyakan adalah hal-hal lain. Di mana mondoknya? Kalau saya ngomong mondok-mondok, nanti saya disangka sombong dan lain sebagainya. Karena mondok saya banyak sekali itu, Mas Rifki. Guru-guru saya banyak sekali dalam setiap fund itu kan. Dan saya ini ketua komisi fatwa MUI Banten. Di Banten itu tidak sembarangan para ulama itu mengangkat seseorang untuk menduduki sebuah jabatan tertentu, apalagi sebagai ketua komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia yang membawa nama Syekh Nawawi Tanara. Banten ini kan membawa Syekh Nawawi Tanara, membawa Syekh Arsyad Tawil, membawa seorang Sultan Hasanuddin, membawa nama seorang Arya Wangsakara, membawa nama para pejuang Banten seperti Kiai Wasid, seperti Kiai Samun, seperti Kiai Asnawi Caringin dan lain sebagainya. Masa seorang ketua komisi fatwanya orang yang sama sekali tidak dikenal orang, itu tidak mengerti. Kalau mau bertanya tentang saya, Ustadz Alfian Tanjung bisa datang aja itu ke Kresek atau ke Tangerang gitu kan. Kebetulan bupatinya juga kenal dengan saya, dan beberapa kali kita kerja bareng untuk kebudayaan di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau bertanya siapa gitu, seakan-akan saya muncul dari ruang hampa yang tiba-tiba membicarakan tentang nasab. Saya 2006 sudah jadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Saya pengasuh pondok pesantren. Rumah saya tidak pindah-pindah, ada di Kampung Cempaka namanya. Orang semua kenal di sini. Lurahnya aja sepupu saya. Ketua MUI-nya sepupu saya, bisa tanyakan juga itu. Lah ini Ustadz Alfian Tanjung ini saya kira harus banyak lagi belajar. Sebenarnya kan beliau ini sudah banyak belajar, kemarin di penjara beberapa waktu kan, harusnya itu banyak merenung sehingga nanti akan banyak ilmu-ilmu baru yang dapat untuk kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Begitu Mas Rifki. Iya. Ini saya jangan ditanya, saya mau tanya ini sama Dr. Sugeng. Monggo. Dr. Sugeng, ini ada yang masih mempertanyakan tentang hukum, ya kan, hukum Islam daripada DNA dan sebagainya. Kalau menurut pengalaman, ini bukan tanya hukum kepada Pak Dr. Sugeng, pengalaman Pak Dr. Sugeng tentang penemuan-penemuan para ilmuwan gitu. Sebenarnya mekanisme dalam bagaimana ilmuwan itu kemudian menggunakan penemuannya itu, apakah pertama harus tanya pada ulama, bagaimana itu, apa langsung dikerjakan sehingga kemaslahatannya itu terlihat dulu, atau bagaimana Pak Dokter? Begini, ilmuwan itu kan ulama sebenarnya. Jadi kalaupun dalam penelitian laboratorium kita melibatkan etika, ada komisi etiknya sendiri. Ya ulama nggak terlibat, maksudnya ulama di bidang agama. Ini suara saya jelas nggak ya? Jelas. Nah, gitu. Jadi kalau saya kerja di lab mau bikin apa, misalnya saya harus menggunakan tikus atau menggunakan anjing atau menggunakan mayat manusia, itu ya ada komisi etiknya sendiri. Itu mereka sudah terlatih untuk itu, dan ulama ilmu agama ya tentu aja nggak di situ. Karena apa? Mereka lihat sel aja nggak pernah, kenapa dilibatkan? Jadi siapapun yang terlibat di komite etik, kalau sesuatu itu dia harus punya dasar ilmu untuk itu. Ingat dalam ilmu pengetahuan itu tahu, pengetahuan kan tahu gitu.
Jadi yang nggak tahu urusan itu ya nggak bakalan ditanyai gitu. Jadi memang kebanyakan kerja ilmiah itu tidak melibatkan ulama yang nggak ada hubungannya, yang ilmunya nggak ada hubungannya. Tapi pasti melibatkan ulama. Ya misal gini, seperti aturan kalau etika misalnya penelitian yang melibatkan sel telur gitu ya, manusia. Ya nggak boleh penelitinya ngambil sel telur sendiri, itu malah harus sel telur dari donor. Seperti itu ada komisi etika yang mengawasi gitu. Ada tetap ada etika dalam ilmu apapun, ilmu biologi, ilmu fisika tetap ada. Tapi kan ilmu pengetahuan itu empiris. Nggak bisa aturan Islam dipaksa orang yang penelitinya Kristen harus nurut, nggak bisa. Bahwa namanya etika dalam ilmu pengetahuan itu kesepakatan bersama. Mau Islam, Hindu, Buddha, semua sepakat dulu. Etikanya mana yang boleh dan tidak boleh itu ada, tetap ada. Gitu saya rasa. Oh, kalau saya sedikit nanggapi ya, tadi saya jadi tertarik tapi nunggu Kiai Imad selesai. Masalah Alfian Tanjung dan Kiai Qurtubi ini kayaknya mereka itu tidak biasa berdialektika ya. Kata ingat, kalau dialektika Hegel itu kan dari tesis, antitesis, bolak-balik ini. Ini antitesisnya selalu melebar kemana-mana. Bukan suatu jawaban yang seharusnya disampaikan gitu. Sepertinya mereka tidak cukup terdidik untuk disiplin akademik. Itu kalau anak kuliah, benar kuliah, itu oleh profesornya selalu dididik untuk disiplin akademik. Jangan keluar dari masalah yang didiskusikan. Itu ciri khas kita yang kuliah di pendidikan formal selalu seperti itu. Ini si Rifki terpental ini. Ya, jadi kesimpulan yang bisa tadi saya sudah baca dari tulisan Pak Doktor bahwa Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi secara hasil tes DNA itu mustahil. Itu yang saya baca dari buku Pak Doktor yang disebarkan dan saya beli itu mencoba membeli dari internet. Nah itu kemudian Pak Doktor, bagaimana apabila Ba'alawi secara ilmu DNA ini tetap mengelak bahwa mereka masih tetap berharap suatu ketika ada keajaiban bahwa ternyata diputuskan Nabi Muhammad itu haplogrupnya G. Itu bagaimana kalau mereka begitu Pak Dokter? Nah kalau Nabi Muhammad haplogrupnya G kan harus ketemu Bani Harun haplogrupnya G. Bani Tamim haplogrupnya G. Bani Utaibi haplogrupnya G, seperti itu. Nyatanya kalaupun ditemukan tuh kakek bersamanya di atas Nabi Ibrahim. Cara melawan tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya merasa haplogrupnya Nabi Muhammad G, kebetulan dia kan nasabnya sama dengan Imam Ali gitu ya. Maka dia harus mencari sesama Bani Ismail yang haplogrupnya G. Tapi kakek bersamanya seumur Sayyid Adnan sesuai sejarah. Nyatanya kan enggak. Saya ketemu Bani Tamim yang haplogrupnya G dengan Bani Alwi. Ternyata kakek bersamanya 14.800 tahun yang lalu. Itu jauh di atas umurnya Sayyid Adnan. Seperti itu. Silahkan saja semua. Kemarin ada yang bikin di Facebook atau bilang, oh ternyata ada keturunan Nabi Muhammad haplogrupnya E, berarti Nabi Muhammad haplogrupnya E. Ya nggak bisa seperti itu. Pohon keluarganya disusun. Oke, kita terima misalnya dia ada keturunan Al-Husaini E, cari yang Al-Hasani E, kemudian cari keturunan Imam Ali yang lain dari Umar, Abbas, terus Hanafi yang juga E. Kemudian dihitung jarak genetiknya. Benar nggak mereka jarak genetiknya 1.400 tahun yang lalu? Kemudian naik lagi, dicari Bani Tamim yang E, Bani Utaibi yang E, Bani
Mutairi yang E, terus Bani Saud. Raja Saud itu kan keturunan Nabi Ismail kan. Bani Saud yang E. Kemudian dihitung lagi beda mutasinya, benar nggak ketemu di zaman Sayyid Adnan. Kemudian dicari Kohanim yang E, dan seterusnya begitu. Jadi tidak bisa satu orang ini E, terus kita otomatis Nabi Muhammad E, Nabi Ibrahim E. Ya enggak, kita harus cari sepupunya yang E. Pekerjaannya Itu harus begitu. ada, Dok, saya kan lihat itu ada banyak sekali para ilmuwan yang sudah berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad dan orang Arab itu haplogrupnya J. Apakah ada satu saja ilmuwan di dunia ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad haplogrupnya G? Ada jurnalnya gitu, Pak Dok? Enggak ada. Jadi gini, setahu saya ilmuwan itu disuruh kita menyimpulkan seperti apa dalam papernya Dr. Hammer itu ada 4 klaster kan. J1, J2 itu ada 2 cabang. Sebentar ya, J2 itu saya lihat papernya sebentar. Sebentar. Misalnya di penelitiannya Dr. Hammer itu. Dr. Hammer itu tidak menghakimi bahwa Nabi Harun itu J1. Kita disuruh mikir tapi bahwa ada 4 haplogroup ya, JP58, JM410, JM12 dan RM269. RM269 itu kakek bersamanya 11.800 tahun yang lalu. Itu bukan masanya Nabi Ibrahim. Berarti di zaman Nabi Ibrahim itu dari keturunan R itu udah berapa? Kemudian zaman Nabi Harun itu yang dari J2 itu JM410 dan JM12. Berarti ada 2 versi Nabi Harun dong, kalau caranya gitu. Sedangkan yang JP58 ya, jadi yang JP58 itu 97 orang itu punya satu kakek zaman Nabi Harun. Ada 3 orang yang satu kakek dengan 97 orang ini, tapi zamannya Nabi Ibrahim. Mengerti Pak Kiai? Yeah. Jadi kalau dari versi J1 ini ada 97 orang yang kira-kira kakeknya seumur dengan Nabi Harun, tapi mereka bawa 3 sepupunya, karena kakek 3 dengan 97 orang ini punya kakek bersama zaman Nabi Ishak, zaman Nabi Ibrahim. Kita disuruh menyimpulkan sih. Kemudian dari cabang Nabi Ismail, ya udah kita cari sepupunya. Mana yang cocok dengan J2, J1 ini. Yang paling kuat kita pakai. Cuma ke yang G ini masalah. Karena apa? G yang mengaku keturunan Nabi Harun dengan G yang mengaku keturunan Imam Ali, itu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Jadi dalam kasus seperti ini, ya, bisa jadi kita punya 1, 2, atau 3 kandidat Nabi Ibrahim, bisa. Tapi yang nggak mungkin, ya udah kita tolak. Ngapain kita mulut-mulut situ? Kalau udah yang nggak mungkin itu Balawi nih, Dokter. Yang nggak mungkin ini kan Balawi. Iya. Kalau udah kita tolak ya nggak nanti paling ujung-ujungnya akan cuma 2, J1 atau J2. Cuma secara populasi, oke, sekarang kita punya kemungkinan J1 dan J2. Kita pakai pendekatan matematika lagi. Sekarang populasi orang Arab berapa? Katakan berapa juta ya? 60 juta ya. Itu setengahnya laki-laki, 30 juta. Itu 41%-nya
40%-nya itu J1 misalnya. Kan berarti 30 juta, 40%-nya kan berarti 15, sekitar 12 juta lah. 12 juta orang ya. Anggap aja semua pernah mengalami migrasi. J1, J2, pernah terusir lah dari Arab Saudi. Kemudian kita hitung pakai logaritma. Per bapak tiap generasi punya rataan anak rata-rata berapa? Karena dia itu ada yang keluar, mungkin angkanya cuma 1,3 lah, 1,3, 1,2. Itu kalau kita pakai logaritma, kira-kira sampai Nabi Ismail 4.400 tahun yang lalu, itu masih ada nggak 2 atau 3 orang keturunannya? Kalau Balawi mungkin 2.000, karena cuma 4%, kok baru sampai 5.000? Itu sampai kira-kira 1.500 tahun yang lalu udah habis. Tinggal satu terus ke ujung. Itu nggak masuk akalnya di situ. Jadi ketika ada dua atau 3 calon kandidat haplogrup Nabi Ibrahim, oke kita pakai pendekatan kedua, pakai logaritma. Misal dari 100 kakek itu punya anak rata-rata berapa? Kalau stabil kan 1, kalau 2 nggak mungkin karena populasi itu setiap generasi lipat 2. Itu anak cewek dan cowok padahal. Jadi kalau jumlah laki-lakinya nambah, ya paling rasio ayah per anak laki-laki itu 1, sekian. Karena dari 100 orang, itu kira-kira 37 orang nggak punya anak laki-laki. Ada yang punya anak 1, tapi ada yang punya anak 7. Itu dibuat rata-ratanya. Per ayah, itu punya berapa anak laki-laki. Nanti kita hitung, misalnya dari sekarang 6 juta, berkurang 1 generasi sekian juta, berkurang terus kan kakeknya kan. Kira-kira zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak-anaknya 12 kan. Nggak semua berketurunan lah sampai sekarang. Maksudnya nggak semua jalur laki-laki. Tapi kita lihat nih yang paling mungkin misalnya tinggal 4 cabang atau 2 cabang itu J1 atau J2. Lah kalau G ini, saya nggak yakin 2000 tahun yang lalu di Mekah dan Madinah itu ada G 1 orang itu paling banter ya 1-2 orang, nggak mungkin banyak. Padahal Nabi Ismail itu anaknya 12 itu. Seingat saya 12, 11 laki-laki 1 perempuan itu. Yang perempuan kan akhirnya dinikahi oleh sepupunya, kakaknya Nabi Yakub itu. Itu kenapa orang Israel sekarang dikatakan Bani Israel. Karena kakaknya Israel, Esau itu jadi Arab sekarang, keturunannya Esau. Bukan Bani Ishak, tapi orang Israel. Orang Israel tidak dikatakan Bani Ishak. Karena salah satu anaknya Nabi Ishak itu jadi orang Arab. Yang mendirikan bangsa Edomit itu. Esau kan mendirikan bangsa Edomit. Itu keturunannya sekarang jadi orang Arab itu. Kalau dalam tradisi ini tafsir bahwa Nabi Ishak itulah yang Israel, dia yang namanya Israel itu, Dok. Kalau sepanjang saya tahu yang dinamain Israel itu Nabi Yakub. Oh iya, Nabi Yakub gitu maksudnya. Nabi Yakub. Betul. Makanya kalau orang Israel itu tidak dikatakan Bani Ishak karena sebagian Nabi Ishak punya anak 2. Yang Israel itu jadi Bani Israel sekarang. Yang Esau kakaknya Ishak itu jadi orang Arab. Yang mendirikan bangsa Edomit itu loh. Itu banyak tinggal di Jordan. Kakaknya Ishak ini maksudnya berarti kakaknya Ismail juga? Bukan, kakaknya Nabi Yakub, bukan kakaknya Ishak. Kakaknya Nabi Yakub. Iya. Dari keturunan Nabi Ibrahim itu boleh dikata semua Arab kecuali Yakub doang. Yang keturunan Yakub toh. Tapi sebetulnya kita bisa katakan keturunan Nabi Yakub tuh ya Arab Yakubiyah kalau mau biar damai. Kita nggak usah nyebut mereka Israel lagi, Arab Yakubiyah biar nggak berantem terus gitu loh. Iya. Dokter Sugeng, saya mau nanya, Dok. Ini kalau misal ini ya, ini sekedar permisalan skenario. Kita terima bahwa haplo G itu adalah haplo orang bangsa Arab dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail dan ke bawahnya begitu. Itu konsekuensinya apa, Dok?
Ya Raja Saud itu nasabnya batal dong ke Nabi Ismail. Gimana? Kohen itu juga. Ya, Raja Saudi itu batal nasabnya ke Nabi Ibrahim. Raja Jordan batal ke Nabi Ibrahim. Raja Uni Emirat Arab batal ke Nabi Ibrahim. Terus pendeta-pendeta Yahudi itu batal ke Nabi Ibrahim. Tapi nggak bisa, ilmu pengetahuan tuh bukan dasarnya kita terima. Namanya aja pengetahuan tuh tahu. Makanya seperti misalnya pakai kebanyakan pembela Balawi memakai dalil, misalnya Mbah Mun percaya nasabnya Balawi, Mbah Nawawi itu percaya nasabnya Balawi. Terus siapa lagi ya yang percaya lagi? Mbah Hamid percaya. Itu percaya loh ya. Ilmu pengetahuan tuh dasarnya tahu. Jadi harus metode terukur. Itu beneran mereka keturunan Nabi Ibrahim. Kalau percaya pembuktiannya apa? Percaya itu nggak perlu dibuktikan nih. Tapi nggak bisa dibuat jadi referensi. Makanya kalau ilmu, namanya aja ilmu pengetahuan, udah disyaratkan tahu. Minimalnya dengan cara pengukuran, karena jaraknya jauh gitu. Kita kan nggak pakai mesin waktu, toh. Iya. Dokter Sugeng, nih saya mau tanya lagi. Ini dengan skenario ya, misal aja permisalan bahwa Hablo G itu kita terima sebagai hablunya bangsa Arab, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. Kalau berdasar data yang ada bahwa Yuya, Stalin, dan Al Capone itu G, apakah bisa dikatakan bahwa Yuya, Stalin, dan Al Capone itu zuriyah Nabi, begitu dok? Dengan skenario G itu kita terima begitu. Ya nggak mungkin lah. Probabilitasnya Iya kan enggak, kecil misalnya kalau Anda ini skenario, wis kita terima gitu. Berarti kan Sayyid Al Capone ya, gitu. kasihan ya. Atau gimana dok? Apa ya, kalau ilmu pengetahuan kan nggak bisa pakai pengandaian. Apa tertolak lah kayak gitu. Sebetulnya kalau masalah Yuya, ya kita kan jelek-jelekin Yuya. J1 pun, J1 itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya jelek juga. Tapi Abu Lahab dan Abu Jahal itu kan keturunan Nabi Ismail. Siapa yang membantah coba? Kayak Imat kan udah yakin itu. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu bin Ismail. Siapa yang bisa membantah? Berarti udah G ini udah mustahil ya dok ya? Mustahil bangsa Arab saja Sangat. bukan gitu ya? Dah saya yang ngomong, sangat mustahil. Iya. Karena nggak ada sepupunya dari pihak Kohanim gitu ya. Saya belum sembuh. Jadi ini di Kohanim pun juga ada haplogrup G, tapi GM377. Itu kapan kakek bersamanya? 20.800 tahun yang lalu. Masuk akal nggak Nabi Ibrahim 20.800 tahun yang lalu? Kan nggak masuk akal. Di Bani Tamim pun juga ada yang sebentar, saya tadi sebentar. Oke. Seperti kita pakai, saya kan memakai pendekatan adil lah. Kita kasih peluang bahwa G itu mungkin haplogrupnya Nabi Muhammad. Tapi kan harus cari sepupunya untuk mengkonfirmasi. Saya cari itu kemarin di G Arabia, ketemu Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ini sebagian besar, lebih dari 20 kalau nggak sampelnya, 23 berapa itu. Ternyata di JY 4349. Itu ketemu dengan Al-Husaini, Al-Hasani kakek bersamanya di 2000 berapa ya? 2100 sampai 2600 tahun yang lalu lah. Itu kan masih masuk akal umurnya Sayyid Adnan. Tapi kemudian ada Bani Tamim yang juga haplogrup G, sama ada haplogrup G juga di Bani Tamim itu. Tapi ketemu Bani Alawi ini kan kita anggap keturunan Ali nih. Bani Tamim ya keturunan Tamim. Harusnya kan kakeknya Sayyid Adnan. Tapi begitu dihitung beda mutasinya, dihitung,
kakek bersamanya di haplogrup GCTS 574. Kapan itu? Kakek bersama terakhirnya 14.400 tahun yang lalu. Masuk akal nggak saya Adnan umurnya segitu? Kan nggak masuk Ya. akal. Jadi kalau begitu Nah seperti itu itu tidak masuk akal ya. Jadi masuk begitu akal. dari apa yang disampaikan dokter itu, penyusupan terhadap sebuah kabilah tidak hanya terjadi pada kabilah-kabilah apa namanya Nabi Muhammad ya. Jadi ke kabilah Bani Tamim pun ada penyusup karena dia kan orang-orang keturunan Ibrahim ya. Jadi ada Ya. orang-orang yang pengen dianggap sebagai turunan Ibrahim gitu. Itu kalau bahasa biologinya bukan penyusup, Kiai. Itu admixture. Jadi memang agar populasi sehat itu ya kita harus punya menantu dari keluarga lain dong. Nah kalau yang Bani Tamim, Bani Otaibi atau anu ya kita pikir mantu lah, mantu dijadikan marganya sama. Mereka kan nggak mengklaim keturunan Nabi Muhammad, nggak memanfaatkan lah. Itu kalau di Kohanim ceritanya lebih sering begini. Mereka pergi kemana, suatu desa harusnya ada pendeta. Pendeta ini anaknya cewek semua. Akhirnya digantikan menantu, marganya tetap Kohen, ya haplogrupnya ganti. Karena terpaksa toh, kan tetap harus ada yang jadi pendeta. Siapa yang memimpin ibadah kalau nggak ada? Tapi kalau misalnya Bani Tamim, ya mereka kan nggak ngaku-ngaku turunan Nabi. Ya paling jadi dulunya menantu, anaknya cewek semua. Begitu punya cucu laki-laki dijadikan bin Tamim. Ya kalau kayak itu ya haplogrupnya ganti. Nah kalau Balawi ini kan maksa jalur laki-laki lurus, nggak pernah bertukar dengan garis perempuan. Ternyata setelah ditelusuri darahnya putus. Maksudnya kromosom Y-nya putus. Kromosom Y-nya putus gitu loh. Oke, Dokter Kalau Sugeng. mereka ngakunya jalur parental ya silahkan aja. Ini kan ngakunya jalur paternal. Ya. Oke, itu Dokter Sugeng. Ini kan ya kalau ngaku dari paternal ya, garis lurus laki itu kan mustahil begitu ya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali panjang dan lebar tadi kita saksikan penjelasan dari Kiai Haji Jamaluddin dan Dr. Sugeng ya terkait dengan hal ini. Kiai Haji Jamaluddin sempat bisa kita bilang klarifikasi ya terkait dengan beliau itu mungkin pernah nyalon menjadi seorang gubernur, lalu kemudian tidak didukung oleh ijma ulama dari habaib misal. Lalu kemudian sakit hati, nah akhirnya terjadilah daripada gugatan polemik nasab ini membatalkan nasab Ba'alwi. Ternyata ketika kita lihat penjelasan dari Kiai Jamaluddin bukan seperti itu kronologinya saudara sekalian. Kenapa? Karena Kiai Jamaluddin itu ketika nyalon sebagai seorang politisi misalkan taruhlah menjadi seorang gubernur. Nah, itu kata Kiai Jamaluddin itu karena tidak ada yang berani nyalon untuk melawan petahana, saudara sekalian. Makanya beliau itu terpaksa nyalon ya. Nah, panjang dan lebar dijelaskan tadi. Lalu kemudian dalam hal ini ada beberapa hal yang Kiai Jamaluddin juga sampaikan tadi. Ini untuk menanggapi daripada Kiai Haji Idrus Ramli ya yang mengatakan bahwa ya memang seadah Ba'alwi itu memang yang namanya surah Istifadah itu memang sudah ijma ulama itu sebagai salah satu untuk menetapkan nasab seseorang saudara sekalian. Namun dalam hal ini lupa bahwa salah satu syarat daripada surah Al-Istifadah itu adalah tidak ada ulama satupun yang menentang. Contohnya saja Kiai Haji Idrus Ramli mengatakan bahwa Suwaibah itu salah satu orang yang menyusui daripada Rasulullah SAW. Jadi itu dicontohkan oleh Kiai Idrus Ramli. Ya memang surah Al-Istifadah itu dari telinga ke telinga lalu kemudian sampailah ke telinga Rasulullah SAW ya ketika Rasulullah SAW mendengarnya tidak ada yang
menentangnya, dan Rasulullah pun mengiyakan itu, saudara sekalian, ketika mendengar beliau pernah disusui oleh Suwaibah ini. Nah, dalam hal ini, kisah yang seperti ini, Kiai Haji Idrus Ramli itu bisa kita bilang membuat dalil surah istifadah itu memang benar, dan melalui dalil ini. Nah, itu dibantah oleh Kiai Jumaluddin bahwa surah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memang benar adanya. Suwaibah pernah menyusui beliau. Namun di dalam hal ini, apakah ada ulama yang menentang bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah disusui oleh Suwaibah? Tentunya dalam hal ini tidak ada, saudara sekalian. Makanya itu memang benar dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tidak menyangkal hal itu. Tapi kalau kita tarik lebih ke sini lagi, lebih ke bawah lagi, bahwa bahwa nasab Ba'alwi ini yang dikatakan surah wal istifadah terkenal dan dikenal, ternyata banyak ulama-ulama yang menentangnya. Banyak sekali. Makanya Kiai Jumaluddin berani muncul ke permukaan untuk menggugat nasab Ba'alwi ini. Kenapa? Karena beliau itu sudah punya tameng, punya dalil yang kuat, yang banyak ulama yang menentang kesahihan nasab Ba'alwi ini yang menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.